Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menjelaskan tentang fungsi kuadrat, di mana materinya adalah materi yang minggu kemarin. Nah, di sini untuk fungsi kuadrat yang ada di LKS, kita tahu ya bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx atau fungsi x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana untuk x yaitu nilai x-nya ini, kemudian nilai b dan nilai c itu adalah bilangan real ya, dan a-nya itu tidak sama dengan 0, artinya lebih besar daripada 0. Kemudian grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Parabola itu yang seperti ini ya bentuknya, atau yang seperti ini bentuknya. Itu mempunyai persamaan, yaitu persamaannya adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke, langsung aja kita masuk ke pertama, grafik fungsi kuadrat. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu ada 4 ya, ada a, b, c, d. Yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu x dalam hal ini adalah y-nya berarti sama dengan 0, karena titik koordinat itu kan hanya ada x, y. Nah, y-nya adalah 0 kalau kita mau cari nilai sumbu x. Maka ax pangkat 2 plus bx plus c sama dengan 0. Kita ikuti persamaan yang di sini ya. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Tadi y-nya adalah 0. Kita balik ada di belakang, berarti persamaannya menjadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di sini ada 3 kemungkinan ya. Ada kemungkinan yang pertama adalah jika d lebih besar daripada 0, maka nilai akar x1 tidak sama dengan akar x2, dan grafik memotong sumbu x di 2 titik, yaitu titik x1,0 dan x2,0. Kemungkinan yang kedua adalah jika d sama dengan 0, maka nilai akar x1 itu nilainya sama persis dengan akar x2, dan grafiknya hanya menyinggung di 1 titik saja, yaitu x1,0. Apabila yang kemungkinan ketiga, jika d kurang daripada 0, maka tidak ada nilai x yang memenuhi dan grafik tidak memotong sumbu x, artinya dia mengambang ya. Jadi kalau contoh grafiknya itu yang ada di materi sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Jika d lebih besar daripada 0, dia bentuknya seperti ini. Ini kalau misalnya a tidak sama dengan 0, atau misalnya a lebih besar daripada 0 ya, terbuka ke atas. Kemudian d sama dengan 0, itu hanya memotong 1 titik ya. Kalau d lebih besar daripada 0, dia memotong 2 titik seperti ini. Tapi kalau d sama dengan 0, hanya memotong 1 titik. Kenapa? Karena x1 dan x2 nya nilainya sama. Nah, jika d-nya kurang daripada 0, maka grafiknya tidak akan memotong sumbu x. Ini contohnya ya, contoh grafiknya. Oke, kita kembali ke materi yang sebelumnya. Jika ada 3 kemungkinan, langsung saya buatkan contoh saja. Nah, langsung aja kita ke contohnya ya. Di sini ada persamaan kuadrat x pangkat 2 min 4x plus 3 sama dengan 0. Kita asumsikan ini adalah persamaan y ya, persamaan y yang tadi yang ada di LKS, yaitu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, karena kita mau mencari titik sumbu x. Nah, tadi kan ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan, yaitu d lebih besar daripada 0, d sama dengan 0, atau d kurang daripada 0. Maka kita harus membuktikan yang ini dulu. Apakah d lebih besar daripada 0, atau sama dengan 0, atau kurang dari 0. Maka cara membuktikannya adalah dengan seperti ini. Rumus d atau determinan itu sama dengan b pangkat 2 dikurangi 4 dikali a kali c. Oke, dari contoh ini kita udah tahu ya mana yang a, mana yang b, mana yang c. Kita harus tahu dulu tuh. Nah, berarti kita masukkan aja ke dalam rumus b pangkat 2 dikurangi 4 kali a kali c. B-nya adalah min 4. Kemudian nilai a-nya adalah 1 dari koefisien x in 1. Kemudian c-nya adalah konstanta 3. Ya, ini sudah tulisannya ya, a, b, dan c. Kemudian kita masukkan ke rumus b pangkat 2. Karena b-nya nilainya negatif 4, maka kita masukkan negatif 4 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 karena a-nya 1. Kemudian c-nya 3, 4 kali 1 kali 3. Oke, min 4 kuadrat dalam kurung min 4 kuadrat sama dengan 16 ya, karena min 4 kali min 4 sama dengan 16. Kemudian min 4 dikali 1 adalah min 4, min 4 kali 3 sama dengan min 12. Sehingga 16 d sama dengan 16 dikurangi 12. 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Berarti d-nya nilainya 4. Sehingga d lebih besar daripada 0. Ketika d lebih besar daripada 0, maka akan masuk ke kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama tadi adalah d lebih besar daripada 0. Maka nilai x1-nya pasti tidak sama dengan x2. Tadi nilai x1-nya sudah berbeda ya. X1-nya adalah 1, x2-nya adalah 3. Ini sudah berbeda ya. Sudah mencukupi syarat untuk yang pertama tadi. Nah, lanjut.
Dan grafik memotong sumbu X di dua titik, yaitu titik X1,0 dan X2,0. Jadi ada dua titik potong ya. Ada dua titik potong, yaitu X1,0 dan X2,0. Ini memotong pada sumbu X ya. Oke, kita cari titik potongnya ya, atau titik koordinatnya kita cari. Nah, dari persamaan ini X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0, kita harus cari akar-akarnya dulu ya, menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Kita udah pernah belajar untuk menentukan atau mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan 3 metode. Ada pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, kita cari dulu akarnya. Di sini saya menggunakan metode pemfaktoran yang lebih mudah ya. Nah, di sini X pangkat 2 min 4X plus 3, ini nilai A-nya adalah 1. Kalau nilai A-nya adalah 1, maka kita fokus ke yang C. C-nya adalah 3. Oke, kita cari perkalian berapa yang menghasilkan 3. Dari perkalian tersebut ketika dijumlahkan nilainya adalah min 4. Oke, langsung kita seperti ini ya. 3 itu adalah perkalian 1 kali 3. Positif 1 kali positif 3 sama dengan 3. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya positif 4. Jadi tidak memenuhi syarat ya. Nah, kemudian ada min 1 dikali min 3. Min kali min plus 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, ini ketika dijumlahkan min 1 ditambah min 3 itu sama dengan min 4. Sehingga didapati pemfaktorannya adalah X min 1 dikali X min 3. Karena ini kalau dikalikan ayun menghasilkan persamaan ini pastinya. Nah, berarti X1-nya, X1 sama dengan 1, X2-nya sama dengan 3. Nah, di sini akarnya udah berbeda ya. Seperti syarat yang pertama tadi, jika D lebih besar daripada 0, maka X1 dan X2-nya pasti akan berbeda. Kemudian akan ada dua titik potong di sumbu X. Berarti titik koordinatnya X1,0 tadi ya. X1-nya adalah 1 ya. X1-nya 1 berarti 1,0 dan X2,0. X2-nya tadi adalah 3, berarti 3,0. Jadi ini titik koordinatnya ada 2 ya, dengan kondisi di mana D lebih besar daripada 0. Oke, kemudian materi selanjutnya adalah titik sumbu Y. Kita mencari menentukan titik potong dengan sumbu Y. Persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan kondisi di mana X sama dengan 0. Tadi kondisinya Y sama dengan 0 karena mau mencari nilai sumbu X. Karena sini adalah mencari nilai sumbu Y, maka kebalikannya X sama dengan 0. Maka persamaannya akan berubah menjadi Y sama dengan AX, karena X-nya nilainya 0. A 0, A dikali 0 kuadrat plus B dikali 0 plus C. Otomatis di sini A-nya 1 ya, tadi ya, yang contoh di atas itu kan A-nya 1 ya, kemudian B-nya adalah min 4. Ini semuanya kalau dikalikan sama 0 otomatis nilainya 0. Nah, kemudian tinggal C. Nah, C-nya tadi di sini adalah nilainya 3. Maka untuk titik sumbu Y persamaan yang di atas, untuk yang ini, maka Y-nya adalah 3 ya. Karena otomatis dari contoh ini Y sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 3. Ini kalau misal X kuadrat nilainya 0, X kuadrat 0 kuadrat 0, 4 kali 0 0, berarti sisa 3 ya. Y sama dengan 3, maka titik sumbu Y nya adalah 3 dari contoh yang persamaan yang atas ini tadi. Lanjut, sumbu simetri. Nah, kemudian menentukan persamaan sumbu simetri sesuai dengan yang ada di LKS. Menentukan persamaan sumbu simetri, ini ada rumusnya ya. Rumusnya saya persingkat aja, nggak usah yang panjang-panjang ini biar nggak bingung. Langsung kita ambil, jadi sumbu simetrinya adalah ini ya. Ini sumbu simetrinya. Nah, dari contoh di atas, X pangkat 2 min 4X plus 3 sama dengan 0, kita tentukan dulu sumbu simetrinya dengan rumus X sama dengan min B bagi 2 kali A. Nah, di sini kita tahu untuk nilai A-nya adalah 1, ya kan? Kemudian B-nya min 4, C-nya adalah 3. Kita langsung masukkan ke dalam rumus saja. Min B berarti min 4 ya. Karena rumusnya adalah min, berarti min ketemu min ya. Min kali min ya. Min dalam kurung min 4 dibagi 2 kali A-nya adalah 1 ya. Min kali min plus berarti 4, sisa 4. 2 kali 1 sama dengan 2, berarti 4 per 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi sumbu simetrinya adalah 2. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah menentukan titik puncak atau titik ekstrim. Titik puncak atau titik ekstrim. Titik puncak itu berarti XP ya. XP-nya. Titik ekstrimnya adalah YP-nya. Oke. Titik puncak itu memiliki titik koordinat seperti berikut. XP, YP. Nah, untuk rumus XP-nya, rumus XP sesuai dengan yang ada di dalam LKS itu adalah min B dibagi 2 kali A. Sedangkan untuk titik ekstrimnya atau YP-nya adalah min D
dibagi 4 kali A. Oke, langsung aja kita ke contoh. Dalam contoh yang di atas ini ya, kita ambil contoh yang ini. Oke, yang ini nih. Nah, contoh yang ini ya, yang sama di atas ya. Oke, dari persamaan ini kita tentukan titik puncak XP dan YP-nya. SP tadi rumusnya adalah min B dibagi 2 kali A. B-nya adalah min 4, berarti sama kayak ini ya, sama kayak sumbu simetri ya rumusnya ya, sama persis. Kita tadi udah cari untuk sumbu simetrinya adalah 2. Berarti SP-nya otomatis nilainya juga sama ya, 2 karena sama rumusnya dengan sumbu simetri. Kita masukkan aja ke dalam rumus min B dibagi 2 kali A. Tadi B-nya adalah min 4, berarti min ketemu min ya. Min dalam kurung min 4 dibagi 2 kali 1. Min kali min sama dengan plus, sisa 4, 2 kali 1 2, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. SP-nya adalah 2. Kemudian untuk YP-nya rumusnya adalah D dibagi 4 kali A. D itu determinan ya, tadi rumusnya yang di atas tadi. Nah, ini determinan adalah ini. D kuadrat dikurangi 4 kali A dikali C. Kita masukkan aja langsung ke rumusnya. D kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi 4 kali A. B-nya tadi adalah min 4 ya, B-nya min 4. Dikuadratkan berarti dalam kurung min 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 karena A nya adalah 1, kemudian C nya 3 ya, C nya 3 berarti 4 min 4 kali 1 kali 3 dibagi 4A. 4A berarti A nya 1, 4 kali 1. Min 4 kuadrat dalam kurung min 4 kuadrat sama dengan 16, kemudian min 4 kali 1 min 4, min 4 kali 3 sama dengan min 12. 16 dikurangi 12 kemudian dibagi dengan 4. 16 kurangi 12 sama dengan 4, dibagi 4 sama dengan 1. Sehingga nilai YP-nya adalah 1. Karena tadi titik puncaknya rumusnya adalah titik koordinatnya adalah SP, YP, maka SP, YP-nya adalah SP-nya 2, YP-nya adalah 1. Jadi 2,1. Ini adalah titik puncak atau titik balik ekstrim ya. Nah, ini untuk materinya ya. Yang di minggu lalu sesuai dengan contohnya ya. Sekalian dengan contohnya supaya tidak bingung, karena kalau di LKS tidak ada contohnya. Nah, di sini kan ada 3 kemungkinan ya. Ada D sama dengan 0, atau jika D lebih besar daripada 0, atau D sama dengan 0. Nah, bagaimana contohnya jika D sama dengan 0? Ingat di sini D sama dengan 0, maka nilai akar X1 itu nilainya sama persis dengan akar X2. Artinya nilainya nggak berbeda. Kalau yang di atas tadi X1 tidak sama dengan X2. Nah, kalau D-nya ternyata 0, udah pasti akarnya pasti nilainya sama, baik X1 ataupun X2. Dan grafik hanya menyinggung sumbu X di satu titik, yaitu X1,0. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Jadi ada persamaan kuadrat X pangkat 2 min 4X plus 4 sama dengan 0. Kita cari dulu akar-akarnya ya. Nah, di sini karena A-nya nilainya 1, maka kita fokus ke C. C-nya adalah 4. Perkalian berapa yang menghasilkan 4, tapi ketika dijumlahkan hasilnya adalah min 4. Oke. Di sini ada perkalian ya, 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 2 sama dengan 4, min 2 kali min 2 sama dengan 4. Kita cari dari 3 perkalian ini, jika dijumlahkan hasilnya adalah min 4. 1 tambah 4 sama dengan 5, 2 tambah 2 sama dengan 4, min 2 dikurangi min 2 sama dengan min 4. Sehingga ini adalah persamaan yang atau pemfaktoran yang kita ambil ya. Maka pemfaktorannya adalah X min 2 dikali X min 2 sama dengan 0. Karena kalau kita kali ayun pasti menghasilkan persamaan yang di atas. Maka kita dapati akar X1 nya adalah sama dengan 2, akar X2 nya sama dengan 2. Oke. Kemudian kita buktikan apakah kalau X1 nya senilai dengan X2, apakah D nya sama dengan 0. Kita buktikan ya. Tadi rumus D adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. B kuadrat, B nya min 4 ya, min 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali 4. Min 4 kuadrat sama dengan 16, kemudian min 4 kali 1 sama dengan min 4, min 4 kali 4 sama dengan min 16. Jadi 16 kurangi 16 sama dengan 0. Ternyata untuk persamaan kuadrat ini memenuhi kemungkinan yang kedua, di mana jika D sama dengan 0, maka pasti akarnya akan nilainya sama, yaitu sama-sama 2. Sehingga titik sumbu X-nya hanya ada satu, yaitu X1,0, yaitu 2,0. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga yang D kurang daripada 0, ini saya belum menemukan contohnya ya. Nanti saya akan carikan contohnya dulu. Ya, yang pasti di sini sudah ada contoh untuk D lebih besar daripada 0, kemudian D sama dengan 0, ini sudah ada contohnya ya. Nah, ini cukup sekian untuk materinya tentang grafik fungsi kuadrat, cara mencari titik sumbu X, cara mencari titik sumbu Y, cara mencari sumbu simetri X, dan cara mencari
titik puncak balik minimum dan maksimum yang ada di LKS ini ya, menentukan titik puncak atau titik ekstrim, yaitu di ekstrim titik balik maksimum atau titik balik minimum. Oke, untuk materinya sudah selesai untuk grafik fungsi kuadrat untuk part yang pertama, karena untuk part yang kedua belum saya upload ya. Nanti untuk part yang kedua tentang mengkonstruksi fungsi kuadrat, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah dengan fungsi kuadrat. Setelah itu sudah tidak ada materi lagi. Untuk part 2-nya akan segera saya upload ya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan dikonfirmasi di grup ya. Untuk materinya sudah selesai untuk yang fungsi kuadrat part pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.